Medio. Things will not get better every single day. Hal yang bisa menjadi lebih baik setiap hari itu diri kitanya sendiri. Jadi gimana kita bisa lebih menerima sama kegagalannya. Terus kayak kegagalannya ya udah mau dibuat apa nih. Jadi pada saat itu nggak berlarut-larut gitu untuk bisa, aduh nih gagal nih startupnya. Sebenarnya itu hal yang berat gitu ya untuk dilaluin pada hari itu gitu. Cuman nggak punya opsi lain selain untuk melalui. Jadi daripada berlarut-larut, lebih baik cari solusinya aja. Oke, ini mau diapain. Hai Sobat Medio, balik lagi nih bareng aku Risti dan juga Ellen di episode Obsessive Laptalk. Nah, di segmen Laptalk kali ini kita akan ngobrol bareng dengan para reader untuk menggali perspektif tentang kepemimpinan dan juga inovasi-inovasi mereka. Dan seperti biasa kita selalu kedatangan tamu yang spesial. Waduh, tapi hari ini gak kalah spesial dari yang sebelumnya kan? Selalu pasti lebih spesial lagi. Nah, sekarang sudah ada co-founder dan juga Chief Marketing Officer dari ByteShip. Hai Afra Sausan. Halo. Welcome to the podcast. Thank you for coming. Yes, terima kasih juga sudah diundang ke Medio. How are you doing? First thing first. Good, very good. I think secara bisnis oke, personal juga oke. Oke. Sehat. Itu yang paling penting ya. Nah, mungkin buat sobat-sobat Medio yang di sini pengen lebih tahu mungkin dari Afra sendiri backgroundnya seperti apa, mungkin kenalan dulu sih sedikit sama teman-teman Medio. Boleh, oke. Teman-teman Medio biasanya dipanggilnya apa? Sobat Medio. Medio. Oke, Sobat Medio. Oke, Sobat Medio, kenalin, aku Afra dari ByteShip. Jadi sehari-hari emang kerjanya di ByteShip. ByteShip tuh apa? Kita tuh logistik agregator. Itu kita kerjanya tuh ngumpulin beberapa kurir dalam satu platform. Jadi kalau misalkan if you are a brand owner atau misalkan you are a developer terus lagi nyari nih, aduh pengen nampilin banyak kurir di platform, itu pakai apa? Itu bisa pakai ByteShip. Tuh. Nah, jadi bukan cuman kayak logistik biasa ini Iya, tapi iya. lebih ke agregator. Betul, Seperti apa. betul. Nah, mungkin sebelum kita jelasin lebih lanjut tentang ByteShip, tentang dirimu di ByteShip dan tim di ByteShip seperti apa, mungkin kita pengen tahu dulu sih perjalanannya seperti apa sih membangun startup yang waktu itu kalau dari backgroundnya ini berdasarkan hasil survei dan riset kepo kita, kalau Afra ini justru pas kayak entah mau selesai kuliah atau masih kuliah itu ternyata sudah membangun startup. Wow. The first startup before ByteShip ya. Ya, jadi kayaknya tuh sekitar tahun 2018 itu tuh 18. aku join sama co-founder aku, masih sama co-founder yang sekarang, itu untuk bikin startup ride sharing. Jadi bisa nebeng dari satu lokasi ke lokasi lainnya gitu. Kalau misalkan arahnya sama bisa nebeng. Nah, singkat cerita pada saat itu kita udah berhasil bikin aplikasinya gitu, nemuin orang-orang yang mau pakai. Cuma karena satu dan lain hal, ternyata kita bukan nggak berhasil ya, tapi lebih ke kayaknya marketnya tuh belum ready lah kalau misalkan di Indonesia gitu. Jadi akhirnya kita coba nyari yang lain, kita bikinin produk yang lain. Waktu itu spiritnya gimana caranya orang yang punya mobil dengan kursi yang kosong atau space kosong di mobilnya itu bisa diisi. Apakah itu sama orang atau sama barang gitu. Jadi kita coba bikin market yang lain. Oke, ada nggak sih orang-orang yang mau nitipin barangnya nih gitu. Jadi pada saat itu kita mulai dari makanan. Karena aku sama co-founderku itu kan dulu kuliahnya di Bandung, terus memang sering bolak-balik ke Jakarta. Itu biasanya kalau yang dulu kuliahnya di Bandung, terus sekarang stay di Jakarta, itu kangen sama makanan Bandung. Soalnya kan makanan Bandung banyak banget, gitu. Tapi problemnya adalah gimana caranya masih bisa dinikmati secara oke nih makanannya, masih fresh. Akhirnya kita ngerjain tuh si produk itu kita kembangin, ternyata banyak yang mau. Gitu. Terus si produknya akhirnya itu kita ngerjain dan developernya banyak banget di logistik. Oke.
Terus kita ngeliat kayak ada market yang lebih seksi gitu. Itu adalah logistik. Karena kan kita ngerjain ini ada first mile, ada middle mile, ada third mile gitu. Terus kita nge-combine semuanya jadi satu. Makanya terciptalah tuh ada si terms yang logistik agregator itu. Karena kita nge-aggregate kan semuanya. Belum lama ini Byship dapat awards as a best consumer delivery di Grab Business Forum ya di 2023 ini. Nah, mungkin dari sana pelajaran yang bisa diambil bagaimana sih untuk menjaga sustainability dan juga konsistensi terhadap performa tim gitu. Kalau misalkan sama performa tim, I think adalah giving the clear direction. Terus juga as a leader you need to beneran turun ke lapangannya gitu. To also knows what is the obstacle gitu ya, apa problemnya, apa yang lagi dihadapin sama tim gitu. Terus juga yang paling penting itu adalah celebrate the success itu appreciation. Itu penting gitu. Karena itu menurut aku adalah salah satu hal yang membuat semangat dari tim itu muncul gitu. Katanya ada yang bilang nih, maksudnya pernah dengar lah juga soal apresiasi ini cuma berlaku misalnya buat anak-anak generasi sekarang. Apakah itu semuanya di Byship kan pasti ada perbedaan usia juga tuh. Apakah semuanya juga diperlakukan yang sama, maksudnya memang membutuhkan appreciation itu sih? Kalau misalkan semuanya membutuhkan appreciation atau enggak, menurut aku semuanya butuh appreciation ya gitu. Karena coba aja bayangin kamu udah kerja keras gitu ya, udah giving all the effort that you can, tapi nggak di-celebrate atau nggak diapresiasi, itu kan juga bukan hal yang bagus gitu. Gitu. Jadi itu jadi one of the culture di Byship. Benar. Jadi terlepas dari usia, menurut aku itu penting sih untuk ngasih apresiasi gitu ya. Penting juga gitu, karena small wins matter. Yes, benar. Itu yang bikin kita selalu semangat juga ya untuk kerja, karena di apa yang kita kerjakan memberikan dampak dan diapresiasi. Dan apresiasi. Betul. Penting banget berarti emang apresiasi. Kalau Afra sendiri dalam memimpin atau di Byship lah gitu, apa sih sebenarnya yang esensial dimiliki sama anggota tim? Wow, kalau yang esensial dimilikin sama anggota tim, menurut aku ada dua. Yang pertama itu mau ngakuin kesalahan, itu penting. Sama yang kedua adalah mau ngebenerin kesalahannya, gitu. Karena kadang ada aja yang nggak mau mengakui kesalahannya, sama udah ngaku salahnya apa, tapi nggak mau benerin. Lebih baik lagi ya. Yeah. Benar-benar. I think it's very important. Nah, kalau di Byship sendiri sekarang sudah berapa karyawan sih or staff? Kita tuh sekarang kurang lebih timnya ada 40. 40 ya? Oh berarti other than that, apakah memang benar-benar memanfaatkan teknologi dan dampaknya seperti apa sih kalau di Byship sendiri? Kalau misalkan ngomongin teknologi, of course we are a tech company. Tech company ya, startup tech company. Jadi harus memanfaatkan teknologi sebaik mungkin. Gitu. Cuman yang bisa kita lakukan di Byship adalah kalau misalkan ada manual proses, itu sebisa mungkin kita bikin menjadi otomasi setelahnya. Sistemnya gitu ya. Dibuat sistemnya, dibuat se-clear mungkin. Jadi mungkin yang pertama dilakuin ketika kita melakukan hal yang manual, kita buat dulu nih SOP-nya. Setelah dibuat SOP-nya, oke udah clear, orang bisa melakukan itu, bisa mengulangi itulah ya, gitu, atau bisa di-assign ke orang lain. Tapi setelah itu lama-lama kan manual work-nya jadi numpuk gitu. Itu yang kita coba buat menjadi otomasi itu, sehingga pekerjaannya pun bisa menjadi lebih efisien. Oke. Tapi dulu memang 40 itu seiring berjalannya waktu udah selama berapa lama sih baru terbentuk 40 itu? Apakah memang dari yang startup lama orang-orangnya kebanyakan atau waktu itu sempat ada awalnya apakah langsung 40 atau bagaimana tuh perkembangan timnya? Enggak langsung 40. Kita tuh kayaknya mulai kecil dulu gitu ya, dari 3 terus sampai jadi 5, jadi 10, terus jadi 40 kayak sekarang. Kayaknya 40 pun baru sekitar tahun inilah ya, baru di kuarter ini juga jadi 40 orang. Karena melihat memang bisnisnya juga berkembang pesat ya. Benar, bisnisnya berkembang, kita nambahin orang, nambahin orang. Produknya makin banyak, orangnya juga ditambah. Iya. Ya, sisanya serahkan ke teknologi. Benar. Iya. Oke, sebagai leader yang masih cukup muda lah ya di usia yang sekarang nih udah memimpin 40 anggota timnya kayak gitu. Sebenarnya tantangan terbesarnya apa sih? Wow. Banyak nih kayaknya. Kayaknya tantangan terbesarnya adalah
satu itu ketika we have to make the best move when there are no good moves. Itu susah menurut aku. Jadi apa yang dipilih tuh kalau kayak gitu? Misalnya contohnya ketika we have to shut down our first startup gitu ya. Itu kan there are no good moves gitu. Nggak ada hal baik yang bisa kita lakukan, cuman we try to create one best move. Itu, dan itu beneran muterin otak ya. Pasti gitu. bukan kesempatan yang pengen diambil juga ya ketika shutdown yang pertama untuk startup yang pertama ini. Cuman yang terbaik kayaknya akhirnya dibikin startup yang kedua ini. Benar. Itu sih, I think challenge jadi leadernya itu. Berarti ya emang waktu itu juga ada pergantian tim juga yang cukup banyak ya? Betul. Sama mungkin yang kedua adalah proses of letting go ya. Penasaran kelanjutannya? Tonton selengkapnya hanya di aplikasi Tip Tip dan Noise.